Bismillah, insya Allah 16:10 kita mulai. Ini kita tunggu dulu yang lain biar bisa bareng semua untuk memulainya insya Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, alhamdulillah ikhwah semua kita bisa bertemu kembali pada kesempatan sore hari ini. Secara rutin kita setiap Rabu sore insyaallah asakumul khair. Semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan, memberikan keistiqomahan pada kita untuk selalu belajar agama, dan yang paling penting adalah Al-Quran. Kitab yang paling sahih, yang paling benar di atas muka bumi ini. Pegangan kita sebagai seorang muslim yaitu Al-Quran. Maka hendaknya kita lebih memantapkan diri ya, lebih memelancarkan, lebih memahami kitab atau kalamullah dibandingkan kitab-kitab. Nah, alhamdulillah ya ikhwah semua ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari materi seputar alif lam dan juga lafdzul jalalah ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa alif lam terbagi dua, yaitu alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Begitu juga lafdzul jalalah terbagi dua, yaitu bagaimana cara membacanya ketika apa? Tebal dan juga ketika tipis. Itu sudah kita pelajari dan itu juga sudah kita buat sistem pertanyaan kemarin yang mana agar seluruh peserta yang hadir bisa mendapatkan ilmu jelas dan juga pemahaman yang baik. Maka ayo ikhwah semua,
pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang sangat penting pula. Pembahasan yang sangat penting dari ilmu tajwid, yaitu hukum mad. Hukum mad. Ini akan kita belajar. Apa itu hukum mad? Ya, apa sih itu hukum mad? Dan kenapa kita mempelajari hukum mad? Ya. Nah, sebagai ciri khas bahasa Arab, dia berbeda dengan bahasa yang lain. Dia memiliki apa? Cara membaca sendiri. Dan termasuk cara bacanya adalah apa? Adanya panjang pendek dalam bacanya. Ya. Dan ini perlu juga kita terapkan di bacaan kita pada Al-Quran. Karena kadang-kadang kita yang belum baca Al-Quran, ketika kita membaca suatu ayat, padahal ayatnya pendek-pendek semua, tapi kita panjangkan beberapa hurufnya. Atau ada juga yang harusnya panjang, tapi kita pendekkan semua. Karena apa? Jahal. Ya, karena kita ya tidak mengetahui hukumnya, tidak mengetahui cara bacanya. Dan kita mempelajari hukum mad ini agar terbebas dari kesalahan tersebut, ya. Dan yang paling parah jangan sampai ya dari bacaan kesalahan tersebut sampai merubah makna, ya, merubah arti, ya. Maka insya Allah, ya, Bismillah, kesempatan kali ini kita akan mulai masuk di awal ya, terkait hukum mad. Nah, ini Ana share sebagai papan tulis ya istilahnya ya, lembar kosong untuk coret-coret biar lebih mudah dalam dipahami. Baik, yang akan kita pelajari kali ini, kesempatan kali ini adalah hukum mad. Apa itu hukum mad? Ya, jadi yaitu panjang. Hukum-hukum yang memanjangkan bacaan Al-Quran itulah mad. Dan kita juga sudah pernah mengambil dulu, ya, kalau masih ingat, di awal pembahasan kita terkait makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Di awal ada rongga apa? Mulut dan tenggorokan. Dan ada 3 huruf, yaitu huruf alif, wawu, dan ya. 3 huruf tersebut, alif, wawu, dan ya, yang kita sebut sebagai huruf apa? Huruf mad. Nah, tempat pembahasan hukum mad itu adalah di 3 huruf tadi. Tempat pembahasan hukum mad adalah di 3 huruf tadi, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, sebelum kita masuk ke hukum yang pertama, nah akan jelaskan dulu bahwa hukum mad terbagi menjadi 2. Hukum mad terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai hukum mad asli atau mad tabi. Yang pertama disebut sebagai hukum mad asli, ya, asli. Asli artinya apa tuh? Asal, ya. Inilah mad yang asli. Yang kedua disebut sebagai hukum mad far'i. Far'i. Nah, kenapa disebut mad far'i? Karena inilah pecahan dari hukum mad asli. Kita akan tahu, ya, kenapa disebut pecahannya. Karena aslinya ya semua hukum itu adalah kebanyakan mad asli, dan karena terjadi ya, perbedaan atau terjadi perubahan pada hukum mad asli, sehingga bacaannya pun ikut berubah dari segi apa? Panjang pendeknya. Ingat, yang kita pelajari dalam hukum mad itu terkait panjang pendeknya, bukan dari segi suaranya, tapi dari panjang pendeknya bacaan. Itu yang akan kita pelajari. Ya. Dan disebut mad far'i artinya apa? Pecahan. Far'i itu secara bahasa artinya adalah pecahan, ya. Yaitu pecahan dari mad yang asli. Dan ini banyak. Kalau mad asli cuma 1, tapi mad far'i itu bisa sampai kurang lebih sekitar 15 ya, atau 10. Nanti kita coba bahas ya satu persatu insya Allah. Ya. Nah, kita kembali lagi sekarang. Ya, sudah jelas pertama hukum mad terbagi menjadi 2, yaitu asli dan far'i. Sekarang paling penting katakan di awal, harus untuk kita semua memahami hukum mad asli.
Kalau kita paham hukum mad asli, insya Allah untuk hukum-hukum yang lainnya akan memudahkan kita. Ya, dalam memahami hukum-hukum yang lain, buat kita akan jadi mudah. Kita akan ambil pertama adalah hukum mad asli, atau nama lainnya adalah mad tabi'i, asli, asli atau tabi'i. Ya. Tabi'i, asing kan? Kata dari kata apa? Tabiat, ya, tabiat manusia, ya, sifat asli manusia, ya. Tabiat berarti apa? Aslinya, bagaimana dia, ya, karakter dia bagaimana. Ya, makanya disebut sebagai apa? Asli atau tabi'i. Inilah hukum yang pertama. Kemudian hukum mad asli itu adalah hukum pokok atau hukum dasar dari semua jenis hukum mad. Kita kembali lagi, hurufnya 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Inilah huruf mad. Bagaimana dia bisa menjadi mad asli, Ustaz? 3 huruf ini kan huruf mad, ya, bukan huruf hukum mad asli. Maka bagaimana bisa jadi dikatakan mad asli atau mad tabi'i? Ya, ketika dia bertemu dengan pasangannya. Ketika dia bertemu dengan pasangannya. Ya. Nah, pasangannya apa di sini? Ingat, pasangannya kita lihat pada huruf sebelumnya. Ya. Untuk alif, pasangannya adalah huruf berharokat fathah. Untuk wawu, pasangannya huruf berharokat dhammah. Untuk ya, pasangannya huruf berharokat kasrah. Harus ingat, fathah pasangannya alif sukun, dhammah pasangannya wawu sukun, kasrah pasangannya ya sukun. Ya, ini harus diingat, benar-benar dihafalkan. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai nanti mengatakan pasangannya alif ya adalah dhammah atau pasangannya kasrah adalah wawu. Jangan. Ya. Karena ingat, perubahan pada hal ini, ya, perubahan pada hal ini akan merubah hukum mad. Perubahan pada ini, kita bulatkan ini, akan terjadi perbedaan huruf atau perbedaan hukum. Ya. Maka ini benar-benar harus dipahami, ingat pasangan-pasangannya. Nah, sekarang jika sudah bertemu pasangannya bagaimana, Ustaz? Ya. Maka kata tersebut kita panjangkan 2 harokat. Maka kata tersebut kita panjangkan 2 harokat. Nah, contohnya bagaimana, Ustaz? Biar paham nih. Ya. Ingat sekarang yang perlu diperhatikan lagi pasangannya, jangan sampai lupa. Ya. Sekarang coba kita berikan contoh. Misalnya pada awal saja sebelum kita membaca Al-Quran, ya, kita ucapkan apa? Ta'awud. 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 Nah, coba pada kalimat ini ada enggak pertemuan yang menyebabkan hukum mad asli? Dalam kalimat a'u ada enggak kira-kira? Ain ketemu waw, dhammah ketemu waw. Ain yang berharokat dhammah bertemu dengan wawu yang sukun. Ya. Sehingga ketika membaca apa? A'udhu, a'udhu, ya, a'u, 2 harokat. Nah, bagaimana kita tahu 2 harokatnya? 2 harokat, ya, panjang pendeknya bacaan bisa kita ukur, ya. Jika belum terbiasa bisa dengan ketukan 1, 2, ya, 1, 2, langsung masuk ke huruf berikutnya. Ya, 1, 2 masuk huruf. Ya. Atau dengan apa? Lambaian tangan 1, 2. Ya. Seperti kita mau dada 1, 2. Ya. Itu adalah menandakan apa? Panjangnya bacaan 2 harokat.
a'udzu. Yang ketiga, a'udzu, ya. Setiap ketukan masuk ketukan ketiga langsung pindah huruf. Dan ini hukum mat asli atau hukum mat tabi adalah hukum yang paling banyak ada di Al-Qur'an. Ya, yang paling banyak ada di Al-Qur'an. Dan kita sering banget melupakan hukum. Nah, itu jadi masalahnya. Hukum ini paling banyak di Al-Qur'an, tapi kita paling sering melupakannya. Atau paling sering tercampur ke huruf-huruf yang pendek. Beberapa kata pendek kadang dipanjangkan 2 harokat, ya, atau bahkan kadang yang 2 harokat seperti mat tabi kadang malah tidak dipanjangkan. Jadi hukum mat asri atau mat tabi adalah hukum yang paling banyak di Al-Qur'an, tapi juga hukum yang paling banyak dilupakan oleh para pembaca. Jadi ingat, fondasi kita pada hukum mat adalah hukum mat asli. Fondasi kita, dasar kita adalah hukum mat asli. Kita paham hukum mat asli, maka insya Allah kita paham hukum mat yang lain. Karena hukum-hukum mat yang lain hanyalah perubahan dari hukum mat asli. Ya. Nah, di sini yang kita lihat bukan ainnya ya. Pada kalimat a'udzu bukan ainnya, tapi harokat dhammahnya yang berada di atas ain. Wow. Terus setelahnya kita lihat wawunya. Sekarang kalau tapi wawunya tidak kasroh, tidak sukun. Apakah dia mat asli? Bukan. Tidak. Atau di sini ada wawu sukun, tapi ainnya ternyata bukan dhammah, tapi fathah. Apakah dia mat asli? Bukan. Bukan, Ustaz. Ya. Karena tidak sesuai dengan pasangan. Sedangkan ini sudah sesuai pasangan, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Ya, baik. Nah, sekarang coba. Tadi Ustaz bilang katanya paling banyak itu di Al-Quran adalah mat tabi'i, Ustaz. Apa benar? Coba kita lihat sekarang. Ya. Bentar. Ya. Nah, coba kita lihat Al-Quran. Kita buka Al-Quran. Kita lihat pada surat yang pertama saja. Di juz 30 di akhirnya saja. Pada surat An-Nas kita bisa lihat. Ya. Kita mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Panjang pada huruf apa? Mim. Mani. Ma. Di situ tuliskan dengan apa? Cuma dengan harokat yang tegak lurus di atasnya saja. Ya, cuma di itu saja ditegakkan lurus. Ya. Tapi aslinya apa? Setelah mim ada alif yang sukun dan mimnya berharokat apa? Fathah. Sehingga tepatlah pasangannya. Maka pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dipanjangkan 2 harokat. Manirrahim. Kenapa Ustaz yang rahim padahal kan ada ya sukun. Ya, ya-nya sukun. Sebelumnya ada hak yang berharokat kasrah. Tapi kok tadi Ustaz bacanya lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kok lebih panjang Ustaz? Nah, sekarang kita lihat ada perubahan di sana. Ya, yaitu apa? Ada mim sukun yang berharokat tetapi tidak kita baca harokatnya. Ya. Tapi melainkan kita ikut sukunkan. Sehingga terjadi perubahan pada hukum mat asli. Nah, nanti kita akan bahas pada hukumnya ya, insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke ayat pertama. Qul a'udzu, a'udzu. Ya, mat aslinya di mana? Ada dhammah yang setelahnya wawu sukun. Qul a'udzu bi rabbin nas, bin nas. Ya. Malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil. Nah,
Sekarang kita lihat. Wah, di sini apa? Kenapa panjang 2 harokat? Karena ada apa? Fathah yang setelahnya ada alif sukun. Ya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi panjang 2 harokat. Kenapa? Ada ya sukun ya yang sebelumnya huruf berharokat kasrah. Ya. Yuwaswisu fi sama ada ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasrah sudurin nas suduri ya. Ada wawu sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah ya. Minal jinnati wan nas. Nah, Ustaz, kalau di wan nas itu kan setelah wawu harokatnya fathah, ada alif. Kok nggak dibaca wan nas, tapi langsung wan nas? Kenapa? Ya, karena dia hukum apa? Nah, karena dia bertanda dengan alif lam syamsiyah. Sehingga langsung masuk ke huruf berikutnya. Sehingga tidak menimbulkan apa? Panjang. Ya. Nah, lihat. Dalam satu surat An-Nas saja sudah berapa mad tabi'i yang kita apa? Temukan. 1. Ya. Sudah berapa banyak yang kita temukan? A'udzu ya, ilahi ya, waswasi alladzi fi suduri ya. Sudah sangat banyak kita temukan. Ya, maka Anda bilang tadi di awal hukum at-tabi'i ini hukum yang paling banyak di Al-Qur'an, tapi juga kadang dilupakan oleh para pembaca. Ya, berapa banyak kadang yang membaca fi itu dengan pendek alladzi yuwaswisu fi sudu ya, dengan apa? Dengan bacaan pendek. Ya. Nah, begitu juga dengan surat-surat yang lain. Nah, Ustaz tadi kok antum ketika membaca pada qul a'udzu birabbin nas itu kan ada nun ada nun Ustaz, harokatnya fathah, setelahnya alif sukun. Kok dibacanya nggak panjang? Dibacanya terlalu panjang, bukan cuma 2 harokat. Nah, tadi kita kembali lagi ada perubahan pada hukum aslinya, yaitu mengambil apa? Huruf berikutnya disukunkan. Sukunkan. Nah, bagaimana kalau kita mau jadikan dia mad asli? Sambungkan saja ayatnya. Ya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Ya. Maka na tadi adalah hukum mad asli. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Ya. Jadi hukum mad asli semua. Karena tidak berubah ya dari hukum apa tanda-tanda mad aslinya tadi. Ya. Dan begitu juga dengan surat-surat yang lain. Ya. Oke, coba di sini Anda akan coba satu surat ya. Pada surah di sini Al-Maun, coba kita lihat pada surah Al-Maun. Semua kelihatan ya, Maun ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Baik. Coba di sini Anda ingin mengetes apakah sudah benar pahaman terkait mad aslinya. Ya, nanti ketika baca satu ayat, coba satu orang ganti-gantian menyebutkan di mana hukum mad aslinya. Yang Anda ingin tahu. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Coba, siapa yang bisa mengeluarkan hukum mad asli di situ? Alladzi. Saya Ustaz. Nah, sebutkan namanya siapa? Niko Satriadi. Nah, Niko, silakan coba di mana? Di kasroh ketemu ya, alladzi. Alladzi, kasroh bertemu dengan ya. Ya. Nah, Mas Niko, coba pada kata ara'aita, di situ kan ada ya sukun. Apakah dia bukan mad asli, Mas Niko? Bukan. Kenapa bukan? Ara'aita. Karena ada wasal. Karena ada apa? Nah, bukan karena ada wasalnya. Ada ya sukun di situ kan? Iya, benar. Nah, tapi kenapa tidak dibaca panjang seperti hukum mad asli?
Karena dia fathah. Karena Hamzahnya dia- fathah. Nah, Ya, karena dia fathah. Sehingga bukan pasangannya ya kan? pasangannya. Makanya kita bacanya dengan apa? Dengan pendek. Ara'aital alladzi baru dibaca panjang. Alladzi yukadzibu biddin. Oke, coba Sneko silakan ayat 1 dibaca. Bagaimana? Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, barakallahu. Oh, sekarang coba ayat kedua. Siapa yang mau nyoba? Ustaz, Majid. Siapa? Majid. Majid. Ya, silakan Pak Majid. Nah, Silakan Ustaz. Majid. Ayat kedua ya, Ustaz. Nah, ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama Nah. pada za ada Kenapa za? ada fathah berdiri. Ada fathah berdiri. Bagaimana? Ya, Fathah berdiri? faza kasroh Harokatnya kasroh berdiri ya. maksudnya. Harokatnya Nah. berdiri, kasrohnya berdiri. Fazalikal ladzi si kasroh bertemu kasroh bertemu ya sukun atau diikuti dengan ya sukun. Kemudian yad'ul yatim tim. Oh maaf, kalau tim bukan. Nah, Tim dia bukan. bertemu mim. Ya. Karena apa? Kita tambahkan ada huruf yang sukun ya. Ya. Cuma itu Ustaz Perubahan yang pada hukum mata aslinya. Ustaz, Nah, ya. Jadi berarti ada dua ya. cuma dua Pada Ustaz. za dan Nah, di. Ya, barakallahu fikum. Majid. Ya. fikum. Fadzalikal ladzi yad'ul Yad'ul yatim. yatim. Ya, fadza. Ya. Masih ingat ya? Ingat ketika ada alif yang tegak lurus bentuknya, ya di atas suatu huruf itu menandakan setelahnya ada huruf mat. Ya, itu menandakan setelahnya ada huruf mat. Tapi dihapuskan tandanya untuk memudahkan dalam penulisan. Ya, sehingga fadza tetap dibaca dengan berapa? 2 harokat. Ya. Fadza, ya, istilahnya apa? Ada za yang harokat fathah, setelahnya ada alif sukun tadi. Ya. Kemudian alladzi, ya, alladzi, ya. Di situ ada apa? Di yang berharokat kasroh, setelahnya ada ya sukun. Walaupun ya di situ tidak ditulis dengan titik ya, tapi tetap apa kita anggap dia adalah huruf ya. Nah, kemudian ayat ketiga, siapa yang ingin mencoba? Silakan. Lain Majid ya. Yang lain. Saya lagi Ustaz. Siapa ini? Mas Piko. Sviko. Lagi, yang lain nggak ada nih. Ada yang mau coba enggak yang lain? Nggak tahu, cuman belum paham secara neranginnya Ustaz. Bagaimana? Paham ada asli, cuman belum bisa nerangin. Belum bisa neranginnya. Masya Allah. Sehingga ini ya, ketika menerangkan tadi yang perlu diingat adalah pasangan tadi. Ya, sebelumnya yang perlu kita tahu itu adalah huruf matnya dulu. Ya, alif, waw, dan ya. Oh, Kalau dalam istilah kita biasanya mengucapkan biar mudah adalah ayu. ayo. Ya, kalau kita ingat dengan nama orang kan mudah. Ayu. A, alif. Ya, ya, Y-nya apa? Ya. U-nya wawu. Ayu. 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 Biar mudah diingat. Ayu. Ya. Kemudian kita ingat lagi. Ya. Kalau alif, ya. Ayu. Ingat. Kalau A tadi pasangannya berarti dengan fathah. Kalau ya pasangannya dengan kasroh. Kalau wa pasangannya dengan dhammah. Ya. Jadi itu. Berarti kita harus paham itu tadi huruf matnya ayu, kemudian 3 harokat itu pasangannya kemana. Iya. Itu inti dari mat asli. Oke, coba siap enggak? Sekarang yang ketiga. Ini ada 3 nih Ustaz nih. Ya, coba bismillah dibaca dulu bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, Masya Allah.
Di mana letak mat aslinya, Pak? Wala, lam, la, wala. Kenapa la itu mat asli? Nah, itu dia. Ada apa? Ada lam fathah. Kata ketemu alif. Nah, Alif. setelahnya ada alif sukun. Ya, kemudian yang kedua di mana? Ala, Ala, bagaimana itu? kata berdiri. Nah, ada fathah berdiri atau lam yang berharokat fathah, setelahnya ada alif sukun. Kemudian berikutnya To'a, ain. To'a, ain, nam, harokatnya apa? kata. Setelahnya Alif. alif, ya, alif Oh, sukun. iya. Mudah insya Allah ya, Pak ya. Iya, insyaallah. Nah, insya Allah. Nah, baik, coba di sini kita perhatikan dulu di ayat 3 ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pada kalimat ala, coba kita lihat. Pada sebelumnya tadi kita bertemu dengan alladzi, sekarang ala. Ustaz itu kan ala, setelahnya ada ya. Iya. Padahal fathah lamnya. Tapi kok setelahnya ya, tapi dibaca juga tetap dengan panjang. Nah, di sini adalah apa? Penulisan ya ala, kenapa dengan bentuk alif yang seperti itu ya, agar membedakan dia dengan kalimat yang lain dalam bahasa Arab ya. Kalau kita tulis dengan ala nanti akan artinya berbeda, tapi ala di sini ditulis dengan alif bengkok namanya. Kalau kita mempelajarinya sebagai alif bengkok ya, maka penulisan alif bengkok ini ya, tetap dikatakan alif, bukan ya. Dibengkokkannya agar apa? Agar maknanya berbeda dengan yang tegak lurus. Maka di sini tetap ya, ketika kita menemukan ala, maka tetap dibaca dengan 2 harokat. Ya, jangan kayak setelah lam ini ada ya, tidak. Ya, lamnya ini fathah, setelahnya ya, maka tidak kita bacakan. Ya, ingat khusus untuk la, ya ala itu adalah alif yang bengkok. Sehingga tetap jika sebelumnya adalah fathah, maka tetap kita panjangkan. Ya, karena penulisan ala dan ali itu sama. Ya, ala dan ali itu sama. Bedanya kalau ali nanti diberikan titik, kalau ala tidak. Untuk menandakan bahwa dia ya atau alif. Baik, itu ayat 3. Sekarang kita masuk ke ayat keempat. Coba, siapa yang mau nyoba ayat keempat? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Malu atau bagaimana ini? Tidak ada mat aslinya. Oh, tidak ada. Nah, Iya. kenapa tidak ada? Di situ kan ada ya sukun. Tapi dia bertemu fathah bukan kasroh. Nah, tapi dia bertemu fathah bukan Kasroh. Baik, coba. Baik, betul sekali. Barakallahu ya. Sekarang ayat kelima, coba. Siapa yang mau nyoba? Ayat kelima. Saya lah, Ustaz. Siapa ini? Mas Miko lagi lah. Sekali lagi. Enggak ada Yang lain malu-malu ini. Bagaimana? Malu-malu. Malu-malu, Masya Allah. Ya, silakan coba, enggak apa-apa. Kalau Nyimak memang dulu, tidak Ustaz, ada, nyimak dulu. nyimak dulu. Kenapa nyimak dulu? Harus dicoba, ya. Terus udah dicoba coba. Tes aja, tes. Coba dibaca dulu baru tes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan coba. Mas Viko atau yang lain nih sekarang? Serah. Boleh? Yang lain ada enggak? Dari Mas Viko dulu. Ada enggak? Yang lain saya udah. Yang lain siapa nih? Ayo, bismillah. Ya. Kalau kata istilah Arab bagaimana? Jarib walahid takun arifan. Ya. Coba dulu. Ya, setelah dicoba nanti kita bakal tahu. Ya. Kalau tidak dicoba kita tidak tahu. Hah? Ya, mohon. Maaf, Amir. Siapa ini? Ayo, bismillah. Yang berani? Bismillah, ayo. Terutama yang cowok-cowok ya. Cowok-cowok harus ngomong tunjuk tangan. Ana Ustaz, bismillah. Siapa ini? Ana Ustaz lah. Ya, siapa? Miko tadi, Mas Miko tuh.
Aduh. Yang lain nggak ada nih berarti. Ya, silakan coba. Nggak apa-apa, Mas Viko. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, barakallahu fikum. Baik, di mana letak mat aslinya? Di Mas Viko. alladzi Nah, alladzi kenapa? ada kasrah ketemu ya. Nah, ada kasrah bertemu dengan ya. Kemudian Ketemu ya. Ada di sholat la itu dua harokat, ada fathah. nah, ada Ketemu fathah, ketemu alif. ketemu dengan alif tuh kun. Ya. Nah, kemudian Alif sukun, berikutnya sa sa fathah ketemu alif sukun. ketemu dengan alif sukun. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada lagi yang lain? Speko, ada lagi nggak yang lain? Yang lain nggak ada, adanya ifa aja di situ, Ustaz. Nah, adanya ya. Nah, tadi yang mendengar Mas Viko mengatakan ya, alladzina hum an salatihim sahun. Ustaz, itu kan ang tadi. Kok dia dibaca dua harokat juga, Ustaz? Padahal kan bukan huruf mad, ya. Nah, di sini apa? Yang kita pelajari sebelumnya adalah hukum Ikhfa hakiki. ya. Karena ada apa? Nun sukun yang bertemu dengan Ketemu Ustaz. sehingga apa? Ada penahanan bacaan pendengarannya selama dua harokat. Jadi jangan salah paham ya. Dia mengatakan ang ternyata juga mat asli Ustaz, karena dipanjangkan dua harokat. Enggak. Ya, mat asli memang dipanjangkan dua harokat, tapi bukan semua yang dipanjangkan dua harokat itu mat asli. Ya, mat asli itu dipanjangkan dua harokat, tapi bukan semua yang dipanjangkan dua harokat itu mat asli. Ya, baik. Kemudian ayat ke-6. Siapa yang berani? Coba, silakan. Ya, ayat ke-6. Ada? Mas Majid mau nyoba lagi? Siap, Ustaz. Nah, ya, silakan coba. Alladzina hum yura'un. Ada enggak? Cuma di si. Di mana? Di mana kasro si yang kasro diikuti dengan ya sukun. Nah, ada kasrah yang setelahnya ada ya sukun. Ya Nah, sukun. di situ yura'un itu ada ra, fathah, setelahnya ada alif. Matobi bukan? Dia masuk di dia berubah menjadi mat wajib muttasil. Nah, nanti ya, insyaallah ya kita ya. Nah, alladzina hum yura'un. Ya. Alladzi, ada ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasrah. Kemudian kalau kita pada lihat pada yura'un, loh Ustaz itu ra harokat fathah, setelahnya alif. Kok dibacanya lebih dari dua harokat, Ustaz? Nah, di sini ada pengecualian. Setelahnya ada hamzah. Ya, sehingga terjadi perubahan pada hukum apa? Mat asli. Mat asli. Ya. Jadi mat aslinya hukumnya berubah. Baik. Kemudian yang terakhir ya, bismillah ayat 7. Siapa yang mau coba ayat 7? Bismillah. Ya? Kalau tidak ada nanti saya lagi Ustaz. Kalau tidak ada. Nah, silakan. Bismillah. Terakhir ya. Wa yamna'unal ma'un. Pada mana ada wasukun sebelumnya huruf sebelumnya berharokat dhamma, kemudian pada ma ada alif sukun yang sebelumnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, ya. Nah, yang seperti itulah disebut sebagai hukum-hukum apa? Mat asli dan harus dipanjangkan dua harokat. Ya.
Alhamdulillah. Tadi kita sudah pelajari bagaimana itu asli, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana cara bacanya, dan kita juga sudah mempraktekannya pada surah Al-Maun. Tapi bukan berarti mat asli cuma ada di surat Al-Maun ya, tapi di surat-surat yang lain pun ada. Bahkan kadang lebih banyak daripada di surat Al-Maun. Jadi perhatian ya, maka di sini Ana ulangi bahwa huruf-hurufnya adalah tadi alif, wawu dan ya yang bertemu dengan pasangannya yaitu fathah, dhammah ataupun kasrah. Fathah dengan alif sukun, dhammah dengan wawu sukun, kasrah dengan ya sukun. Jika sudah bertemu maka kita wajib panjangkan dua harakat. Ya. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan kita yang pertama dari hukum mat. Sebagai dasar semua hukum mat, maka kita wajib paham dulu. Kita wajib paham dulu agar memudahkan kita dalam pembelajaran hukum mat yang. Nah, ikhwah semua silahkan lihat foto jika ada yang ditanyakan terkait hukum-hukum atau hukum mat yang barusan kita pelajari. Jadi sebelum paham Ustaz atau bagaimana ya, kita perjelas di sini agar setelah selesai dari Zoom ini kita bisa mempraktekkan hukum asli ya dan mudah dalam mempelajari. Nah, silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan bagaimana? Bagaimana untuk membedakan antara harokat yang bacaan lambat dengan mat asli tadi? Kan biasanya kalau dibaca lambat itu seakan-akan juga dia panjang. Misalnya aro. Ya. Misalnya dia baca lambat dengan untuk membedakan dengan dia jadi mat pada saat mendengar. Kalau dibacakan mungkin tadi kalau dilihat langsung ya. Kalau dilihat langsung kan ada yang 3 huruf yang ketemu tadi dengan pasangan-pasangannya. Namun kan kalau kita dengar kan biasa ada yang membaca lambat. Iya, baik. Nah, ini untuk membedakan antara dia dibaca lambat dengan mat asli tadi. Ustaz. Dengan aslinya ya. Iya. Baik. Nah, bacaan Al-Quran sebelumnya perlu kita ketahui ya, boleh dibaca dengan apa? Dengan cepat dan boleh dibaca dengan lambat. Yang paling baik dengan apa? Dengan yang sedang saja, teratur bacaannya. Panjang pendeknya sesuai dengan tetapi ya akan terdengar berbeda pemanjangan ya hukum-hukum mat ketika kita membaca dengan cepat atau ketika kita membaca dengan sangat lambat. Terkadang sangat lambat digunakan ketika kapan? Ketika kita ingin mengajari orang. Ya, ketika kita ingin mengajari orang, kita akan baca dengan sangat lambat. Ya. Atau kita baca dengan sangat cepat ketika kita sedang apa? Murojaah hafalan. Ya, agar cepat selesai dan dapat banyak dari hafalan murojaah. Ya. Maka di sini tentu ya kapasitas ya panjangnya pasti berbeda. Ya. Dan bagaimana kita tahunya? Dari cara dia baca memulai. Misalnya kita ingin meneralkan orang, ya, ayo coba Mas ikuti anak, ya, pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, itu sudah sangat beda. Kalau tadi kita katakan berapa? 2 harokat. Maka beda kan? Ketika anak membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ketiganya beda. Ya, ketiganya semuanya apa? Berbeda. Ya. Dan dari permulaan tersebut kita akan tahu apakah orang tersebut membaca harokatnya dengan benar atau berlebihan atau malah kurang. Ya. Nah, misalnya tadi dia baca apa? Dengan misalnya yang bacaan lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian ketika masuk bismillah, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tahu bahwa ini terlalu memanjangkan. Ya. Jadi kita lihat apa bacaan sebelumnya. Kalau memang dari awal dia berniat dengan bacaan pendek, maka benar-benar disesuaikan di situ dengan panjangnya 2 harokat, tapi dengan kadar yang panjang, bacaan yang pendek, afan pelan-pelan. Ya. Tapi kalau dia baca cepat, maka seperti tidak ada 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim, tidak ada 2 harokat. Karena tergantung bacaan. Jadi melihat dulu, ya. Makanya ketika kita misalnya imam sholat, kita dengarkan dari awal apakah dia bacanya pelan-pelan atau dengan tartil yang pelan sederhana saja, sempurna pelan-pelan tapi tidak terlalu kencang, atau benar-benar yang cepat baca, agar kita bisa tahu bacaannya benar atau tidak. Atau ketika kita sedang menyimak santri, ya ini setoran dengan bacaan bagaimana. Tapi di sini anak sarankan ya, semua gunakan bacaan lambat itu hanya ketika kita mengajari orang. Ketika kita mengajari orang, gunakan bacaan cepat hanya ketika kita sedang murojaah. Ya, selain hal tersebut, sebaiknya jangan, tapi gunakan bacaan yang baik dengan kaidah tajwidnya, ya, atau yang biasa kita kenal dengan bacaan tartil. Ya. Nah, jelas insya Allah? Nah, Ustaz. Nah, baik, yang lain silakan. Tafadhal. Nah, yang malu bertanya dengan mengaktifkan suara atau video, silakan juga bisa lewat chat ya, nggak apa-apa. Agar kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya. Baik, sudah jelas berarti insya Allah. Tidak ada ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Maka itu yang bisa kita ambil pada kesempatan ini, dan semoga insya Allah kita mudahkan, Allah mudahkan untuk kita bisa melanjutkan pelajaran di pekan-pekan berikutnya. Nah, nanti yang kurang jelas silahkan bisa meminta kepada pihak ya dulu ya terkait videonya agar bisa dimurajaah. Barakallahu fikum. Naktafi. Baik, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas ilmunya, Ustaz. Nah, masyaallah. Syukron Ustaz, ilmunya Ustaz. Nah, wa iyyakum. Nah, izin live ya.